A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, insyaallah kita kembali bersama kitab Syekh Said Hawa yang berjudul Qawaninul Baitil Muslim. Pada pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan yang ke-9 dan kita masuk di konun yang ke-8. Kita mulai baca saja ikhwah semuanya untuk mempersingkat waktu. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu taala Al-Qanunus Saminu, undang-undang yang nomor 8, fi himayatil bait, menjaga anggota keluarga, wa ahlihi, dan anggotanya, dari 5 hal. Minas syududi, penyimpangan akhlak, penyimpangan moral, penyimpangan fitrah, penyimpangan seksual. Minas syududi, penyimpangan, walinhiraf, alinhiraf juga artinya penyimpangan, wal harami, dan hal yang haram, wal makruhi, hal yang dimakruhkan walaupun tidak sampai batasan haram, wad dorori, dan hal-hal yang berbahaya. Jadi ini poin ke-8 ini di zaman ini sangat penting sekali dan sangat urgen. Ya, karena dia menjaga anggota keluarga dari fitrahnya, menjaga dari apa-apa yang diharamkan oleh syariat. Jadi ini hal yang penting sekali, dan penekanannya di masa ini menjadi lebih penting karena banyak keluarga yang tidak memperhatikan hal-hal ini. Berkata Syekh Said Hawa rahimahullah ta'ala, seperti biasa beliau memulai landasannya dengan dalil Quran maupun sunnah dari wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa arti menjaga di sini? Menjaga diartikan oleh Imam Ghazali dengan takdib, dengan taklim, dengan tafqih, membangun adab, memberikan pengetahuan fikih ataupun ilmu agama. Taklim, memberikan pengetahuan tentang ilmu fardu ain ataupun fardu kifayah dan ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang tersebut. Jadi seorang pemimpin keluarga, seorang orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan aktivitas pembentukan adab, pembentukan ilmu, pembentukan karakter, ya, dan lain sebagainya. Dalil yang lain, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu, istrimu untuk melakukan salat. Ini menjaga agama. Wa qala ta'ala, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz zakat. Ya. Menyuruh keluarganya untuk melakukan salat. Salat ini mencerminkan hubungan antara hamba dengan Allah. Waz zakat ini mencerminkan hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang lain. Berarti sebuah keluarga itu harus memperhatikan hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Ya, karena ini yang akan membentuk keserasian ataupun kesatuan dalam sebuah masyarakat. Berkata Syekh Said Hawa rahimahullah ta'ala, falam yazalil muslimu harison an yuqimal matlubati fi nafsihi wa ahli. Seorang muslim itu harus memiliki tanggung jawab
dalam rangka menjaga apa yang dibutuhkan dirinya dan apa yang dibutuhkan anggota keluarganya. Wa an yujanniba nafsahu wa ahlahu al-manhiyati, dan juga harus menjauhkan dirinya dan keluarganya dari apa-apa yang dilarang. Wa qad marra ma'ana, dan telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, anna tangdzimal ibadati wal ilmi qanunun min qawaninil baitil muslim. Mengatur ibadah dan mencari ilmu itu juga salah satu kewajiban keluarga muslim yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Wa hahuna nudzakkiru bima yanbaghi an yab'uda anhu al-baitul muslim min kulli ma yatanafa ma'al muru'ati fadlan anil mandubati wal wajibati wal faraidi au yuqi'ahu fil makruhati wal muharramati. Adapun bab ini itu membahas tentang hal-hal yang harus dijauhkan dari sekelompok keluarga muslim. Hal-hal apa yang harus dijauhkan dari sekelompok keluarga muslim? Dari yang tidak sesuai dengan muru'ah, dengan adat yang berlaku, adat yang baik tentunya, unggah-ungguh misalkan, dengan yang makruh-makruh, dan puncaknya dengan yang haram-haram. Faqad darajal muslimuna ala i'tibari anna dakhilal baiti auratun yambaghi an tusana min nadharil akharin. Yang pertama, mulai dari yang paling mendasar. Keluarga muslim itu harus menjaga aurat rumahnya. Ini aurat, sesuatu yang tidak boleh dilihat dari dirinya dan anggota keluarganya, istrinya, anaknya, itu harus menjadi sesuatu yang dijaga. Maka harus ada batasan, orang selain anggota rumah itu mana yang boleh datangi dan mana yang tidak. Itu memberikan batasan, itu merupakan kehormatan, dan itu adalah langkah awal dalam rangka menjaga fitrah sebuah keluarga, menjaga auratnya. Yang bagi antusona min nadharil akharin, harus dijaga dari penglihatan orang yang selain keluarga. Fal yahtat ahlul baitil muslimi min an yara al khariju ma bidakhili buyutihim. Harus berhati-hati jangan sampai yang di luar rumah melihat yang di dalam rumah. Wal yahtatu indad dukhuli wal khuruj. Ketika keluar rumah, masuk rumah, itu harus ada tirai yang menjaga dari pandangan orang luar. Wa khasatan bil huruji bisababi al a'mal al baitiyah min nasri ghasilin au jam'i ghasilin. Dan lebih khusus lagi adalah ketika keluar rumah atau masuk rumah disebabkan karena perkara rumah, seperti ketika menjemur baju ataupun mengambil baju. Wal yulahid anna hunaka naw'un min athiyab la yasluh an yunshara bihaitsu yarahun nas. Perhatikan, ada baju-baju yang tidak boleh dijemur di rumah, di luar rumah. Ada baju-baju yang tidak boleh dijemur di luar rumah, seperti pakaian dalam dan lain sebagainya. Ada baju-baju yang tidak boleh dijemur di luar rumah, seperti pakaian dalam dan lain sebagainya. Fadzalika khilaful muru'ah, karena itu tidak sesuai dengan sopan santun. Wal yahtat ahlul baiti fala yakunu fi ghurfatid duyufi libasun nisawiyun. Jangan sampai di ruang tamu ada pakaian perempuan. Libasun nisawiyun fadzalika yatanafa ma'adzauqil am. Itu bertentangan dengan adab secara umum. Wal fawdha wal ba'tsaratu tatanafa ma'adzauqil am. Keberantakan dan keporak-porandaan itu juga tidak sesuai dengan adab umumnya orang. Wa tasarrufus syad awil qaulus syad la yalikoni bi ahlil baitil muslim sawa'un ma'anfusihim au ma'a ba'dihim au ma'a ghairihim. Juga perbuatan yang aneh, perkataan yang kotor, itu juga tidak layak dimiliki seorang rumah muslim, baik itu sesama mereka anggota keluarga atau sama diri mereka sendiri
atau lebih-lebih lagi di luar keluarga mereka. Wa mimma yuhma anhul baitul muslimu kashful aurat hatta binisbati lissighar liya'tadu ala satri. Juga membuka aurat antara anggota keluarga, walaupun kepada anak kecil yang belum balik ataupun belum tamyiz, bahkan itu harus dihindari agar anak kecil itu terdidik dengan sitar tertutup menjaga dirinya. Maka jangan yang dewasa malah melakukan pembukaan aurat. Wa mimma yambagi an ya'tada alaihil banatu. Dan yang lebih khusus lagi yang harus dibiasakan oleh para anggota keluarga yang perempuan. Fi sinin mubkiratin ada madzuhuri amama rijal, tidak menampakkan auratnya di depan laki-laki walaupun masih di usia muda, belum balik atau hampir balik, apalagi sudah balik. Wa mimma yuhma anhul baitul muslimu suwarul hayawani wat tamathili wa kulli ma hakamal ulama'u alaihi bil karahati awit tahrim walau wujida khilafun fi dzalik. Sebuah keluarga itu harus menjaga dari hal-hal yang makruh, apalagi yang haram. Bahkan saya tahu menekankan sesuatu walaupun ada khilaf di antara ulama itu harus dihindari. Nah, ini artinya apa? Anggota keluarga dibiasakan untuk memilih yang paling aman bagi agamanya dan akhiratnya. Pendidikan warok dimulai dari menjauhi yang ada khilaf. Tidak harus yang haram, tapi yang ada khilaf pun dijauhi agar masing-masing itu terbiasa dengan hal yang warok. Wa mimma yambaghi an yuhmal baitul muslimu minhu ma yadkhulu fi dairatil lagwi awil karahati awit tahrimi minal baramijil idaiyati awit televizioniyati aw ashritatil video awil musajjalat. Dijauhkan dari internet, dari TV, dari radio yang apa? Yang mana tidak ada artinya, al-lagwi, tidak ada artinya atau melalaikan walaupun itu mubah. Lebih-lebih yang makruh, apalagi yang haram jangan sampai. Wala yughayyabu anil muslimi ma huwal hasanu wa ma huwal qabih. Sesama anggota keluarga harus jelas, ini baik, ini tidak boleh. Ini boleh, ini tidak, itu harus jelas, tidak boleh abu-abu. Fayaf'alul hasana wa yatajannabul qabiha, sehingga melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Wa mimma yambaghi an ya'tada alaihi ahlul baiti al-muslimi kitmana asrarihim wa amna tasarrufatihim wa amna baitihim wa amna abnaihim. Sesama anggota rumah harus saling menjaga rahasia, menjaga keamanan aktivitas, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan anak apalagi yang masih kecil. Wa fadhul asrar yatarattab alaihi dharar. Mengungkap rahasia rumah itu akan menimbulkan bahaya. Wa min hahuna yambaghi an ya'tada kullu man fil baiti an la yatahaddatsu an syu'unil baiti illa haitsu tatarajjahu al maslahah. Setiap anggota rumah tidak boleh menyebarkan di luar rumah apa yang berkenaan dengan rumah kecuali di lingkup yang sangat sempit apabila ada maslahah. Wa kama yulhadu dararul madi fi fathil asrar yulhadu dararus syar'i wa yulhadu al muru'at. Karena ini tidak hanya berkenaan dengan bahaya material saja, tetapi juga ini secara syar'i ini juga haram. Fala yambaghi an yatahaddatsu zawju wa zawjatu bi asrariha au bima yukhillu bil muru'ah. Tidak boleh suami istri menyebutkan rahasianya dan yang tidak sesuai dengan adab muru'ah. Wa yambaghi an tughlaqal abwabu wa yuhtarasa an tughlaqal abwabu wa yuhtarasa minal lususi wal jawasis. Rumah itu harus ditutup biar tidak dimasuki pencuri. Wa kulli ma yukhillu bi amnil baiti wa yaj'aluhu mu'arradan li syubhati. Dan semua yang menyebabkan rumah itu tertuduh. Wa yambaghi an yulhadha ma yumkinu an yusabbiba hariqan au yu'dhi dakhilal baiti wa kharijahu. Dan juga harus diperhatikan yang bisa menyebabkan kebakaran atau menyakiti warga rumah atau sekitar rumah. Wa yambaghi an yulhadha adamun naumi fi makanin yahtamilu minhu sukut
Jangan sampai tidur di tempat yang mungkin itu bisa jatuh. Wa alla yusmaha lil aulad bi an yal'abu fi makanin yatawaqqa minhum suqutuhum aw adahum. Jangan perbolehkan anak untuk bermain di tempat yang mungkin dia bisa jatuh atau sakit. Wala yasihu an yudha'a baina yadil atfal ma yu'dhihim min dawa'in aw alatin hadah. Jangan ditaruh di anak-anak itu obat, alat yang tajam, awi'ain qabilil kasri, atau barang-barang yang mudah pecah. Wa hakadha yambagi an yuhmal baitu min kulli madharin mukhalifin lisyariah. Juga pemandangan yang menyelisih syariat, wa mukhalifin lil amni, pemandangan yang menyelisih keamanan. Wa min ahammi ma yambagi an ya'tadahul baitul muslimu at-tafriqa baina dairataini minan nisa, dairatil muharramati hurmatan mu'abbadah aw mu'aqqatah, fadairatul akhiratu la tasih musafahatuha wala lamsuha walal khalwatu li afradiha wala taqashufu aw tabarruju amamaha. Harus membedakan mana yang mahram, mana yang tidak. Yang mahram tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bersalaman, tidak boleh berduaan. Itu harus diperhatikan. Waqad ghalaba ala ba'dil bi'ati atasul fi dzalik, karena banyak peremehan di bab ini. Wal hillu, dan apa itu solusinya? An ya'rifal jami'u al hukma syar'i wa yandabita bihi. Semuanya harus tahu hukum syar'inya dan melaziminya. Waqad i'tada ba'dun nasi an yatazawwaju wa an ya'ishu ma'a ba'dihim. Waqad i'tada ba'dun nasi an yatazawwaju wa an ya'ishu ma'a ba'dihim. Wa fil hadhil halati fa inna zadal akh la yasi an tadhhar bila sutratin kafiyatin amama akhi zawjiha wa la yajuzu musafahatu aw an takhluwa bihi. Ingat, saudara ipar itu bukan mahram, maka tidak boleh bersalaman. Wa kadzalika la yanbaghi an tadhhara zaujul akhi ala zauji ukhtiha, ya. Juga iparan tidak boleh illa bil hijab, harus dengan hijab yang syar'i. Wala yanbaghi an tusafiyahu wala an takhluwa bihi. Enggak boleh khalwah dan enggak boleh untuk bersalaman. Ini adalah poin-poin pokok yang sebenarnya itu simple, dasar, basic, tapi menjaga dari yang namanya kelencengan ataupun penyimpangan. Wallahu ta'ala alam. Allahumma arhamni mu'alif hadzal kitab wa anfa'na bi ulumihi fid dunya wal akhirah wa wafiqna ya Allah bil amali bihi. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.